Pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rizal soal tidak perlu ahli gizi di setiap dapur makan bergizi gratis memantik debat panas. Dalam video yang viral di media sosial, Cucun mempertanyakan urgensi keberadaan ahli gizi profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dapur MBG, kata Cucun, tak memerlukan pakar gizi untuk bekerja sehari-hari. Pengawasan gizi, dia mengklaim bisa dijalankan lulusan sarjana umum atau bahkan lulusan sekolah menengah atas yang cerdas-cerdas asalkan mereka diberi pelatihan 3 bulan dan sertifikat. Pernyataan Cucun itu kemudian viral lewat TikTok dan memicu gelombang kritik dari komunitas ahli gizi. Mereka menilai Cucun meremehkan kepakaran ilmiah yang selama bertahun-tahun menjadi pondasi profesi tersebut. Cucun kemudian mengklarifikasi bahwa ia hanya menyuarakan keresahan Badan Gizi Nasional yang kesulitan mencari ahli gizi untuk SPPG Dapur Operasional MBG. Ia pun meminta maaf atas pernyataannya yang viral itu. Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui lembaganya telah menyebarkan surat edaran internal yang membuka peluang lulusan non-gizi, kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan pengolahan makanan untuk mengisi pos pengawas gizi. Mereka tak langsung diterjunkan, tetap ada pelatihan singkat dan masa penyesuaian. Hingga berita ini dibuat, BGN belum mempublikasikan surat edaran tentang perekrutan tenaga gizi non-profesional yang disebutkan oleh Dadan. Di tengah kabut kebijakan itu, komunitas ahli gizi mengambil sikap berbeda. Mereka menilai tenaga non-profesional tidak memiliki bekal keilmuan yang cukup untuk bertugas sebagai pengawas gizi di SPPG. Tan Shot Yen, ahli gizi dari Dr. Tan dan Rimenley Institute, mengatakan setiap bidang keilmuan memiliki keahlian masing-masing. Pengawasan gizi bukan sekedar memastikan standar kalori atau membagi porsi. MBG dalam pandangannya memerlukan pemetaan status gizi penerima manfaat, entah siswa dengan obesitas, anak yang mengalami wasting, atau kelompok khusus seperti ibu hamil dan balita dengan anemia. Ahli gizi tidak hanya bertugas menyeragamkan tingkat gizi makanan dengan standar nutrisi tertentu. Tan Shot berujar, pengawasan komposisi gizi MBG juga harus disertai pemetaan tingkat gizi penerima manfaat. Sebab, kata Tan Shot, kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Contohnya, kebutuhan gizi seorang siswa penerima MBG yang kelebihan berat badan tidak sama dengan siswa lain dengan kondisi badan wasting atau kekurangan gizi. Kondisi-kondisi lain seperti dalam kasus ibu hamil atau balita juga perlu diidentifikasi. Mereka bisa saja memiliki kondisi khusus seperti anemia atau kekurangan energi kronik yang membutuhkan perhatian lebih. Tan Shot menyebutkan pemetaan itu krusial jika program MBG ingin berhasil. Program MBG sendiri menuntut penggunaan bahan pangan lokal. Secara politik, strategi ini populer. Secara teknis, hal itu menambah lapisan kompleksitas. Nilai gizi singkong tak sama dengan nasi. Ikan memiliki profil protein berbeda dengan ayam. Komposisi pangan dengan variasi serupa harus diolah agar memenuhi standar gizi seimbang. Di titik inilah, menurut Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Dodi Iswardi, kemampuan merumuskan menu menjadi esensial. Dengan sekitar 11.000 lulusan ilmu gizi baru setiap tahun, ia menampik anggapan kelangkaan tenaga profesional. Klaim kekurangan ahli gizi ditampik Dodi. Ia mengatakan setiap tahun selalu ada lulusan baru di bidang ilmu gizi dari perguruan tinggi. Dodi yakin jumlah lulusan ilmu gizi yang ada sebenarnya cukup untuk kebutuhan semua dapur umum MBG. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya 34.553 tenaga gizi pada 2024. Jumlah dapur umum yang ditargetkan BGN mencapai 30.000, meski yang beroperasi baru 15.122. Persagi memperkirakan jumlah lulusan ilmu gizi di Indonesia sebenarnya lebih besar daripada data BPS. Namun tidak semua tercatat sebagai tenaga gizi. Para sarjana ilmu gizi ini bisa saja bekerja di bidang-bidang lain yang tidak dicatat sebagai tenaga gizi. Menghadapi kondisi tersebut, BGN kini menjajaki kerjasama penyaluran ahli gizi ke SPPG dengan Persagi. Dalam rapat istana, Nanik Sudaryanti Deyang berujar, Prabowo tidak memberikan arahan khusus kepada BGN soal isu kekurangan ahli gizi. Nani yakin problem ini dapat diatasi sendiri oleh BGN.
Di luar isu kelangkaan sarjana gizi, Tan Sotian mengatakan ada problem lain yang menyebabkan SPPG sulit menemukan ahli gizi. Menurut dia, prospek kerja di dapur umum tidak selalu ideal bagi para profesional bidang gizi. Para ahli gizi, kata dia, juga mempertimbangkan beban kerja di dapur umum. Dia menilai kewajiban mengawasi tingkat gizi untuk 3.000 penerima manfaat setiap hari memerlukan tenaga ekstra. Selain itu, Tan Shot menyoroti jenjang karir di SPPG yang tidak pasti.